Segera. Ini sate Anda. Ini. Ini sate kambing yang Anda pesan. Baik, terima kasih. Hei, bos, 10 sate kambing, ya? Segera. 10 sate. Bro, berapa pesanan hari ini? Sekitar 10, kurasa, 10 pesanan. Kamu benar-benar bekerja keras. Kalau menurutku, kita orang miskin, tidak punya keberuntungan seperti itu, orang-orang kaya itu. Mereka keluar di jalan, dan selalu, mobil mewah senilai jutaan dolar. Kita bekerja seumur hidup, dan masih tidak bisa cukup. Hei, lihat, lihat. Ini sate Anda. Baik, terima kasih. Bagaimana rasanya? Cukup enak. Anda, Tuan Ardi Wijaya, Saya. Siapa Anda? akhirnya menemukanmu. Tuan Wijaya, ikut saya. Tuan Wijaya. Apakah Anda berbicara dengan saya? Tentu saja. Siapa lagi? Apakah ada orang lain di sini bernama Ardi Wijaya? Cantik. Saya Ardi Wijaya. Tapi saya hanya penjual sate. Apa Anda yakin orang yang tepat? Ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Sebenarnya, pamanmu adalah orang terkaya di dunia. Tapi sayangnya, dia baru saja meninggal. Menurut surat wasiat, kamu adalah ahli warisnya. Cantik, saya tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Saya sibuk menjalankan kios saya. Kartu ini berisi 100 miliar dolar. Itu ditinggalkan untukmu oleh Tuan Wijaya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa cek saldo di bank. Cantik, saya benar-benar tidak punya waktu untuk permainanmu. Saya sibuk dengan kios saya. Maaf tentang itu. Simpan kartu hitam ini dengan aman. Hubungi saya jika kamu butuh sesuatu. Nama saya Vina. Saya siap melayani Anda. Hei, orang tua, jadi, kamu pulang? Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu datang menjemputku? Hei, berhenti di situ, jangan panggil aku nak. Aku tidak akan menjadi anakmu lagi. Hei. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Tidakkah kamu mengerti? Aku mendapatkan anakku ayah baru. Siapa dia? Sari, suami tampanmu ini sama sekali tidak tahu tentang perbedaan kelas. Kau tetap bersamanya. Kau tidak akan pernah bebas. Ceraikan dia. Jika kau ceraikan dia sekarang, investasi 50 juta dolar akan langsung ditransfer ke rekening perusahaanmu. Ardi Wijaya, kita sudah lama tidak berada di dunia yang sama. Aku CEO grup Puncak, bernilai puluhan juta dolar. Dan kau? Kau hanya main-main dengan warung reotmu sepanjang hari. Kau tidak membantu sama sekali, aku bahkan tidak mau mengajakmu keluar. Kau mempermalukanku, tahu? Baiklah. Kalian berdua, tampan dan cantik. Aku harap kau tidak menghalangi karirku. Jika kau masih punya hati nurani, maka tanda tangani surat cerai. Kau akan menyesali ini. Jangan merangkak kembali padaku nanti. Aku, merayumu, penjual sate, siapa yang percaya? Pikir itu mungkin. Baik, kita akan bercerai. Mulai sekarang, kau jalani jalanmu, dan aku jalani jalanku. Bagus. Karena kau hebat sekali, maka setelah cerai, mobil dan rumah jadi milikku. Benar? Sari, jangan keterlaluan. Ini bukan negosiasi, ini pemberitahuan. Kau tidak punya pilihan, keluar dari rumahku sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi, ayo. Dah. Kau, apa yang kau lakukan? Beraninya kau kembali, Sari bilang semuanya padaku. Ambil barang-barangmu, dan pergi dari sini. Saudariku sudah bilang,
Mulai sekarang, dia tidak ingin melihat wajah pecundangmu lagi. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, bereskan barangmu diam-diam dan pergi. Keluar, keluar, keluar. Sari, kau punya cinta baru, lalu mengusirku. Kau sangat dingin. Apa? Kau mau menyalahkan saudariku? Kau pikir kau siapa? Pria tampan sepertimu di keluarga lain pasti sudah diusir sejak lama. Keluarga kami membiarkanmu menumpang selama 30 tahun dan itu sudah murah hati. Menumpang? Gaji 30 tahunku masuk ke kantong siapa? Apa keluargamu pernah memberiku 1 sen pun? Jangan omong kosong. Keluar sekarang, atau aku panggil polisi. Aku akan pergi sendiri. Tak perlu kau bilang. Hidup dengan orang sepertimu membuatku muak. Tapi ingat ini. Aku akan membuatmu menyesal. Kau, Jika kau, Ardi, bisa membuat keluarga Dewi menyesal, aku, Bayu, akan merangkak keluar seperti anjing. Hei, ini bukan tempat untuk pengemis. Pergi. Bang. Ini Bang. Ada 100 miliar dolar di kartu ini. Ini dari Ketua Dewan Wijaya. Jika kau tidak percaya, pergi ke bank dan cek saldonya. Aku di sini untuk cek saldo. Saya di sini untuk mengecek saldo saya. Apa urusan yang ingin Anda lakukan? Saya perlu mengecek saldo saya. Ardi? Apa yang kamu lakukan di sini? Tahu di mana kamu berada? Apa ini tempat yang cocok untuk orang sepertimu? Haruskah kamu di sini? Saya warga negara yang taat hukum. Kenapa saya tidak boleh datang? Saya di sini untuk melakukan urusan. Jadi, boleh saya tanya, urusan apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin mengecek saldo kartu bank saya. Oh, astaga. Berapa banyak uang yang kamu punya? Kamu tidak tahu, apa Sari menceraikanmu? Jadi kamu datang kepadaku untuk cari masalah? Hei? Sari menemukan pria yang lebih baik. Itu pilihannya, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Ada yang ke sini. Saya perlu melakukan urusan. Nona Ma, urusan apa yang ingin Anda lakukan? Saya akan segera mengaturnya. Saya di sini duluan. Kenapa kamu membantu dia? Apa kamu tidak tahu yang datang duluan dilayani duluan? Ada apa dengan bankmu? Membiarkan gelandangan seperti itu masuk? Sepertinya. Saya perlu mempertimbangkan kembali apakah akan terus melakukan urusan di bank Anda. Nona Ma, mohon tunggu sebentar, saya akan urus ini sekarang. Ardi, jika kamu ingin cari masalah, pulang dan lakukan di rumah. Jika kamu tidak pergi, saya akan panggil keamanan. Saya di sini untuk melakukan urusan. Kenapa saya harus pergi? Ini dia. Kartu hitam tertinggi. Ini kartu hitam tertinggi. Tidak mungkin. Hanya seseorang dengan simpanan ratusan miliar bisa memiliki kartu hitam tertinggi. Dia gelandangan. Bagaimana dia bisa memiliki kartu seperti itu? Kamu pasti salah. Tuan Wijaya, bolehkah saya melihat kartu Anda? Astaga. Ini memang kartu hitam tertinggi. Tidak ada salah lagi. Tidak mungkin. Di seluruh kota Bahari, hanya ada tidak lebih dari 3 kartu hitam tertinggi. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Pasti palsu. Saya sarankan Anda periksa saja. Tuan Wijaya, apakah Anda keberatan jika saya membawanya untuk diperiksa? Lagi pula, ini masalah besar. Silakan. Tunggu sebentar. Memalsukan kartu berlian, atau bahkan kartu emas, itu satu hal. Tapi berani memalsukan kartu hitam tertinggi? Konyol. Wanita itu tidak punya masalah denganku. Dia tidak akan berbohong padaku, kan? Itu kartu hitam tertinggi palsu, Ardi. Kamu memasukkan kartu hitam, itu kejahatan. Ardi Wijaya. Memasukkan kartu hitam adalah kejahatan. Itu palsu. Mustahil. Lihat dirimu sendiri, kamu ini siapa? Kamu? Kamu pikir pantas punya simpanan 100 miliar dolar, lihat di cermin. Apa kamu pantas mendapatkannya?
Oh, ayolah, maksudku. Bukan hanya kartu hitammu palsu. Tapi juga kartu namamu palsu. Vina, ya? Kamu tahu siapa dia? Dia CEO dari grup pelopor, Ratu Bisnis, kartu namanya. Kamu pikir pantas mendapatkannya? Halo, Tuan Wijaya. Akhirnya kamu mau telepon? Aku juga tidak ingin meneleponmu, tapi sekarang ada yang bilang kartu hitam tertinggi itu palsu, kenapa kamu berbohong padaku? Apa? Berbohong padamu? Siapa yang bilang begitu? Tuan Wijaya, di mana kamu sekarang? Aku di kantor pusat Bank INT. Bagus, aku di dekat sini. Aku akan segera ke tempatmu. Kartu hitam tertinggi memerlukan verifikasi terenkripsi khusus, mereka bahkan tidak tahu itu. Bagaimana bisa mereka jadi teller? Aku harus pergi dan memberi mereka pelajaran. Baiklah, baiklah. Kamu sudah menunjukkan kartu namamu palsu, dan menelepon palsu. Sekarang pergilah. Apa kamu tidak capek berakting? Bahkan jika kamu tidak capek, aku capek melihatmu. Vina akan segera datang. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu pikir kamu siapa? Satu telepon darimu dan Vina akan datang. Kamu pikir kamu siapa? Lucu sekali. Vina di sini. Lihat siapa yang tertawa sekarang. Vina ada di sini. Lihat siapa dia. Siapa yang akan tertawa terbahak-bahak. Vina siap melayani, Tuan Wijaya. Apa? Tuan Wijaya? Dia adalah Tuan Wijaya. Tuan Wijaya, mengenai orang-orang ini, bagaimana Bapak ingin menangani mereka, terserah Bapak. Sudahlah, mereka tidak layak untuk waktuku. Biarkan mereka pergi. Sebenarnya ada yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa, Lani? Hei, Sari. Mantan suamimu yang pecundang itu, dia benar-benar punya 100 miliar dolar. Hahaha. Ah, Lani. Ayolah, berhenti bercanda. Pecundang itu? Sejak dia menikahiku, yang dia lakukan hanya numpang hidup dan menjalankan warung reot itu. Bagaimana mungkin dia punya 100 miliar dolar? Oh, ayolah. Lani, apa kau begitu bosan di kantor? Berhenti mengganggu kami. Hahaha. Jika sampah tak berguna itu punya 100 miliar dolar, maka aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Kenapa kau tidak periksa aku juga? Aku bersumpah tidak berbohong. Jangan pedulikan dia. Lani ini, pasti dia tidak ada kerjaan di kantor. Ayo kita makan saja. Kenapa kau tidak percaya apa yang aku katakan? Itu membuatku gila. Tuan Wijaya, aku tidak yakin apa yang kau tanyakan padaku. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa pamanku ingin aku mewarisi asetnya? Jadi apa aset-aset itu? Perusahaan terbesar di Kota Bahari, bernilai 1 triliun dolar, Grup Semesta, telah sepenuhnya diakuisisi oleh Ketua Dewan Wijaya. Semua saham telah ditransfer ke namamu. Kau bisa pergi ke Grup Semesta besok untuk mengambil alih. Ini adalah cincin identitas Ketua Dewan Grup Semesta. Perusahaan terbesar di Kota Bahari? Grup Semesta. Apa aku bermimpi? Tentu tidak. Sekarang semua orang di Kota Bahari tahu bahwa seorang Taipan misterius telah mengakuisisi Grup Semesta. Dalam 3 hari, aku akan mengadakan rapat dewan dan mengungkapkan identitasmu kepada semua sosialita di Kota Bahari. Mobil ini juga hadiah untukmu dari Tuan Wijaya. Aku akan pergi ke Grup Semesta sekarang untuk mengurus urusan untukmu. Pada saat itu, Sari dan Rian akan ada di sana juga, kan? Sari, hanya karena 50 juta dolar, kau ingin menceraikanku, kuharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Apa? Grup Semesta baru saja berganti kepemilikan. Apa? Grup Semesta berganti kepemilikan.
Pergolakan di grup semesta ini seluruh dunia bisnis Kota Bahari akan jungkir balik. Kota Bahari akan mengalami perubahan besar. Besok, kamu ikut denganku ke grup semesta. Kita membawa pusaka keluarga Santoso, Reishi Merah Millennium, dan memberikannya kepada VIP itu. Siapkan hadiah mewah sekarang juga. Ya, Kamu harus, bagaimanapun caranya, menjalin hubungan baik dengan mereka. Apakah keluarga Santoso akan go public, semua tergantung pada ini. siap. Mantap. Kesempatan untukku, Sari, akhirnya tiba. Tuan Wijaya, aku sedang dalam perjalanan menjemputmu. Santai, santai. Aku tidak pernah menyangka grup semesta yang dulu tak terjangkau. Kini menjadi milikku. Yo, aha, wah, bukankah ini yang terkenal? Bukankah ini? Si pecundang nomor 1 di Kota Bahari, Sari menceraikanmu yang memalukan dan berhenti merawatmu. Jadi kamu datang ke grup semesta untuk mencari kerja? Tidak ada yang mendukungmu lagi ya? Kamu datang ke grup semesta mencari kerja. Apa urusanmu? Ardi, kita sudah bercerai. Mencari kerja tidak salah, tapi kamu seharusnya tidak ada di sini. Grup semesta sedang merekrut satpam, tapi mereka mewajibkan usia di bawah 30. Lihat dirimu baik-baik, apa kamu pikir kamu cocok jadi satpam di sini? Siapa bilang aku di sini untuk melamar jadi satpam? Sari, kita sudah bercerai. Kamu tidak punya hak bicara dalam urusanku. Kamu juga tidak pantas ikut campur. Ardi, apa aku salah? Aku bilang ini demi kebaikanmu. Aku, Ardi Wijaya, datang ke sini untuk urusanku sendiri. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Ardi, sekarang kamu pamer. Alasan kamu datang ke sini adalah untuk memohon aku menikah lagi kan? Biarkan aku perjelas. Benar-benar tidak mungkin, aku seorang CEO, bernilai lebih dari 10 juta dolar. Dan kamu hanya penjual sake. Kamu hanya akan menghambatku. Pertama, aku tidak datang ke sini untuk mengikutimu. Kedua, aku punya urusanku sendiri yang harus diurus. Ketiga, kalian berdua pemandangan yang buruk. Pergi dari sini. Kalian berdua pemandangan yang memuakkan. Pergi dari sini. Kau tak ada harapan. Hei, tunggu. Apa urusanmu di grup semesta? Bagaimana sampah sepertimu bisa punya urusan dengan grup semesta? Oh, benar. Jangan bilang kau datang untuk mengais. Sampah memungut sampah. Cocok ya? Hahaha. Ardi, kau harus tahu posisimu. Tetap rendah hati, setelah bercerai denganku, kau bahkan tak bisa makan. Kami melakukan ini untuk membantumu, jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Cukup. Kalian berdua mau keluar sendiri, atau harus kusuruh seseorang mengusir kalian? Ardi, apa perceraian membuatmu gila? Ini grup semesta. Kau pikir kau siapa berulah di sini? Tuan Santoso, Ardi, apa kau gila? Oh, kau berani memukulku. Hari ini kupatahkan tangan dan kakimu, dan kupotong lidahmu. Kubuat hidupmu sengsara. Satpam, ada yang onar di grup semesta. Usir dia. Siapa yang membuat ribut? Tuan Santoso. Begini caranya grup semesta memperlakukan tamu. Dia memukulku. Lemparkan dia dari sini. Grup semesta tidak mengizinkan orang sembarangan. Silahkan segera pergi. Bagaimana bisa sembarang orang datang ke area grup semesta? Menyusahkan. Tak ingin tanya, siapa aku sebelum mengusirku? Kamu yakin? Tanpa bertanya siapa aku, kamu mau mengusirku begitu saja? Hahaha. Seseorang. Vina, turun ke sini sekarang. Ardi, kamu bahkan tidak bisa pamer dengan benar. Kamu tahu siapa Vina? Dia ahli waris wanita dari keluarga pelopor. Dia dalang di balik keluarga pelopor. Litu, 22 tahun. Dia memimpin keluarga pelopor ke arena internasional. Nama ratu bisnis yang keluar dari mulutmu adalah penghinaan baginya. Tina, dia panutanku, tapi tidak ada fotonya yang pernah bocor. Orang sepertinya, bagaimana mungkin dia datang ke Kota Bahari kecil kita? Kabar burung mengatakan bahwa grup semesta diakuisisi oleh Vina. Kamu mengerjakan PR-mu dengan sangat teliti. Sayangnya, kamu tidak cukup kuat. Itu kelemahan fatal. Setelah aku mempersembahkan harta keluarga Santoso kita kepada Nona Vina, maka kita akan bisa bekerja sama dengan grup semesta pada level yang lebih dalam. IPO keluarga Santoso sudah dekat. Dan kamu akan selalu menjadi pecundang tanpa harapan. Dan kamu selalu pecundang tanpa harapan. Saat keluarga Santoso sukses,
Jangan lupa untuk membantu kami. Haha. Tentu. Hah, idiot. Grup semesta tidak akan pernah bekerja sama dengan orang berkualitas rendah seperti itu. Kamu, apa yang kamu tunggu? Usir dia. Lakukan, patahkan kakinya, usir dia. Berhenti. Manajer Budi. Dialah yang membuat masalah tadi. Manajer Budi, begini. Saya di sini untuk memberikan kepada Nona Vina pusaka keluarga kami. Ini adalah pusaka keluarga Santoso yang diturunkan turun-temurun. Nanti saat kamu bertemu Nona Vina, pastikan untuk membicarakan yang baik untuk kami. Kamu membuat masalah di sini, mengganggu Nona Vina. Kamu bisa bertanggung jawab? Tadi, sampah tak berguna penjual sate bau ini sedang membuat masalah di grup semesta milikmu. Dan dia bahkan berani mengatakan bahwa Nona Vina harus turun untuk menerimanya. Ini adalah manajer pemasaran grup semesta, manajer Budi. Sebelum kamu mati, kamu masih bisa bertemu VIP seperti itu. Kamu bisa mati tanpa penyesalan. Ardi, kamu mengganggu Nona Vina. Kamu selesai. Nasihat baik tidak bisa menyelamatkan orang bodoh yang sudah ditakdirkan. Kamu bergegas menuju kematian. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Apa Anda Tuan Wijaya? Saya diutus oleh Nona Vina untuk menjemput Anda. Silakan. Anda pasti Tuan Wijaya, kan? Saya diutus oleh Nona Vina untuk menjemput Anda. Silakan. Hei, manajer Budi, dia hanya penjual sate bau. Bagaimana dia bisa kenal Nona Vina? Dia benar-benar bohong padamu. Tolong percaya padaku. Aku bersumpah, dia bohong padamu. Betul, manajer Budi. Aku bisa membuktikannya. Aku tidak suka membuka aib, tapi aku benar-benar tidak ingin berbohong padamu. Pria ini adalah mantan suamiku. Aku sangat mengenalnya. Manajer Budi. Jangan tertipu. Siapa yang minta pendapatmu? Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu dipecat. Manajer Budi, kenapa? Kenapa kamu memecatku? Aku sudah setia pada grup semesta. Satpam. Bawa dia pergi. Manajer Budi, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Untuk grup semesta memiliki mitra yang berkualitas rendah membuatku sangat sedih. Kamu, Mulai sekarang, grup semesta tidak menerima Tuan Santoso. Sebaiknya kamu jangan datang lagi. manajer Budi, kamu yakin ingin membelanya? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku mitra eksklusif grup semesta. Untuk orang seperti dia, menghina keluarga Santoso. Itu, aku khawatir, tidak pantas. Siapa keluarga Santoso? Kira mereka? Kamu, 80% keuntungan keluarga Santoso berasal dari grup semesta. Jika kita mengakhiri kemitraan ini, keluarga Santoso akan bangkrut seketika. manajer Budi, tolong, lupakan masa lalu. Kasihanilah kami. Aku tidak pandai bicara, dan aku pantas mati atas perbuatanku. Aku mohon, beri keluarga Santoso kesempatan. Grup semesta tidak bekerja sama dengan orang yang rendah budi pekertinya. Mulai sekarang, putuskan semua hubungan dan urusan antara keluarga Santoso dan grup semesta. Semua proyek yang sudah dimulai dan sedang berjalan harus segera dihentikan, keluarga Santoso. Tidak akan mendapat 1 sen pun dari grup semesta. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini, atau aku ganti nama. Lindungi Tuan Wijaya. Berani-beraninya tidak hormat pada Tuan Wijaya. Grup semesta baru saja berganti kepemilikan. Posisimu sebagai manajer pemasaran juga sedang di ujung tanduk. Barusan kamu mengarang cerita bahwa Nona Vina akan turun menjemputnya. Apa kamu tidak takut Nona Vina tahu dan menghukummu? Aku sarankan, lepaskan aku sekarang. Atau saat Nona Vina melihatku, dia akan membuatmu membayar. Nona Vina, apa yang kamu lakukan di sini? Barusan, William bilang kamu kenal sampah tak berguna itu, Ardi. Ketua Dewan Wijaya. Ketua Dewan Wijaya, maaf, aku sekretaris Nona Vina. Aku di sini untuk mengantar Tuan Wijaya ke atas. Apakah kalian semua di grup semesta bodoh atau apa? Kenapa kamu memperlakukan sampah tak berguna sebagai tamu terhormat? Kau? Sudahlah. Aku tidak akan berdebat dengan orang bodoh, ayo pergi. Tuan Santoso, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekelompok sampah tak berguna. Apa yang bisa mereka lakukan? Aku tidak tahu trik apa yang dia gunakan untuk menjilat Wisnu Budi. Sekarang, kita akan menemui Vina untuk mempersembahkan pusaka keluarga Santoso dan memenangkan hatinya. Adapun Wisnu Budi ini, dia tidak lebih dari sampah. Benar. Sekarang, grup semesta baru saja berganti pemilik dan sedang mengalami perubahan besar. Sebagai manajer pemasaran, Wisnu Budi pasti akan yang pertama terkena dampaknya. Setelah kita bertemu Vina, akan kutunjukkan bagaimana aku menghancurkan sampah tak berguna itu.
Ketua Dewan. Mulai sekarang, aku adalah asisten pribadimu. Jika ada sesuatu, katakan saja padaku. Karena perintah pamanmu, aku hanya bisa mengungkapkan identitas aslimu kepada semua orang di rapat dewan. Dia berkata bahwa itu akan membiarkanmu melihat wajah asli orang-orang di sekitarmu. Hari ini, aku harus memintamu untuk bersabar dengan ini untuk saat ini. Nona Vina, Rian Santoso dari grup Santoso dan Sari Dewi dari grup Puncak ada di sini untuk menemuimu. Grup Semesta tidak akan bekerja sama dengan perusahaan sampah berkualitas rendah seperti itu, titik. Perintah Tuan Wijaya adalah perintahku. Silakan. Ya. Keluar, keluar, bangun, keluar. Kau hanya satpam sewaan dan berani menghalangi jalanku. Dengar, aku bukan hanya pemasok grup Semesta. Aku juga yang membawa hadiah untuk Nona Vinamu. Hei, Di grup Semesta, kau pikir kau siapa? Ketua Dewan kami bilang, grup Semesta tidak bekerja dengan sampah berkualitas rendah. Apa? Dia mengatakan persis sama seperti yang dikatakan Ardi. Terus, masih hanya sekumpulan sampah tak berguna? Ardi Wijaya. Ini kau, bocah. Mulutmu yang jelek menghancurkan urusanku yang baik. Ham. Simpan saja napasmu. Dan pikirkan apa yang harus dilakukan saat kau bangkrut. pindah. Pindah. Keluar. Cepat, cepat. Pergi, pergi jauh, pergi. Tuan Santoso, sekarang bagaimana? Kau tanya aku, siapa yang harus kutanya? Kita tunggu. Sebentar lagi, Ardi juga akan diusir. Ayo. Tunggu di sana. Hati-hati, Pak. Mobil mewah. Ardi Wijaya, bagaimana dia bisa membeli mobil mewah semahal itu? Apa dia benar-benar terlibat dengan Vina? Jika itu benar, dia dan aku bahkan belum mendapatkan surat cerai. Mustahil, kau sudah menikah dengannya bertahun-tahun. Jika dia kenal Vina, orang besar seperti itu, bukankah kau sudah tahu? Benar? Dia hanyalah si manis kecil. Tapi dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Apa dia mencuri uangmu? Apa hal pertama yang harus dilakukan? Setelah menjadi orang terkaya? Tentu saja, beli rumah. Oh, setelah bercerai, aku bahkan tidak punya tempat untuk tinggal. Hei, Ibu, lihat, bukankah itu Ardi? Ardi, apa yang kamu bicarakan? Kakakmu dan pecundang itu sudah bercerai, dan mereka tinggal menandatangani suratnya. Tuan Wijaya, silakan tanda tangan di sini dan rumah ini milik Anda. Hei, Ibu, rumah di sini harganya setidaknya 10 juta dolar per unit. Dia tidak mungkin ke sini untuk membeli rumah, kan? Apa? Ayo, kita lihat. Ayo. Ini akta properti Anda, Tuan Wijaya. Wah, kamu yang diceraikan putriku, si tampan. Serahkan uangnya. Uang apa? Wijaya, berhenti pura-pura bodoh. Dari mana kamu dapat uang untuk beli rumah dan mobil? Pasti kamu mencurinya dari kakakku. Ya, kamu menikahi putriku selama bertahun-tahun. Sekarang kamu bercerai. Apa hakmu untuk terus menghabiskan uang putriku? Aku tidak pernah menghabiskan sepeser pun uang Sari. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon dan bertanya padanya. Bu, pengemis ini sangat tidak tahu terima kasih. Kalau begitu kita cari sendiri ya. Hei, Dasar anak nakal. Ibumu tidak mengajarimu sopan santun? Kalau begitu aku yang akan mengajarmu. Beraninya kamu memukulku? Aku ini iparmu. Dulu, karena kamu saudara Sari, aku menanggung kesalahanmu. Aku melunasi utang judimu. Tapi kamu masih mengejekku setiap hari. Sekarang setelah aku dan adikmu bercerai, kamu pikir kamu hebat? kau, si tampan. Aku selalu tahu kamu tidak berguna. Sekarang kamu berani mengintimidasi iparmu dan ibu mertuamu sendiri? Kembalikan akta properti itu. Tidak mungkin. Akta itu milikku. Itu milik keluarga kami. Ya, dan mobil di luar itu juga milik kami. Akta itu ada di tanganku. Jadi rumah ini milikku. Kamu pikir bisa merebutnya dariku? Aku baru saja SMS saudariku. Saat saudariku datang,
Dia akan berurusan denganmu. Aku ulangi lagi. Kembalikan akta properti itu. Aldi. Kamu mencuri uangku untuk membeli mobil dan rumah sendiri, dan sekarang kamu berani menyentuh ibuku dan saudaraku. Sari, aku sungguh penasaran, kapan aku pernah mencuri uangmu? Apa yang membuatmu berpikir aku mencuri uangmu? Aku baru periksa. Semua uang di rekeningku hilang. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Ardi, aku ingin memberitahumu sesuatu. Kita sudah bercerai. Mencuri uangku sekarang adalah kejahatan, dan aku sudah menelepon polisi. Jika kamu bersikap baik sekarang dan mengembalikan semua uang, dan meminta maaf pada ibu dan saudaraku, aku mungkin bisa memaafkanmu. Benar, saudariku, ya, dia mencurinya. Dia bahkan memukulku, aku akan menyuruhnya berlutut sekarang dan memohon maaf. Lalu kembalikan uang kami. Benar, berlutut. Itu konyol. Kamu kehilangan uangmu, kenapa menyalahkan aku yang mencurinya? Sari, kita sudah menikah bertahun-tahun. Apakah aku pernah menyentuh 1 sen pun dari uangmu? Bisakah kamu letakkan tangan di hatimu dan jujur mengatakan itu? Jadi apa? Tidak menggunakan uangku adalah yang seharusnya kamu lakukan. Hah, Sari. Kamu membuatku muak. Seluruh keluargamu membuatku muak. Sekelompok orang. Kamu, si tampan. Berani-beraninya kau membentak kami? Si tampan, berlutut. Kau dengar aku, berlutut sekarang. Kalian pikir kalian pantas membuat Ketua Dewan Wijaya berlutut? Petugas, ini dia orangnya. Dia mencuri uang saudariku, tangkap dia. Orang seperti dia pantas ditembak. Kita tidak bisa membiarkannya semudah itu. Kami akan menyelidiki kebenarannya. Kamu hanya perlu bekerja sama dengan pekerjaan kami. Kamu pikir kamu siapa, menyuruh Tuan Wijaya berlutut? Wow, wanita itu cantik sekali. Siapa dia? Wow, ternyata ada seseorang yang lebih cantik dari saudariku. Nona Dewi, CEO Grup Puncak, Sari, mantan istri Ketua Dewan Wijaya. Apa maksudmu? Kamu bilang Ketua Dewan Wijaya mencuri uangmu. Benar, uang yang dia gunakan untuk membeli mobil dan rumah dicuri dariku. Pasti. Tapi menurut penyelidikanku, total asetmu sekitar 20 juta dolar. Benar. Putriku adalah CEO dari grup Puncak. Sangat wajar jika dia bernilai puluhan juta dolar. Bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang terkaya ini. Betul, 20 juta dolar, orang terkaya ini tidak akan bisa mendapatkannya dalam 10 kehidupan. Kalau begitu, kasus selesai. Uang Nona Dewi yang hilang tidak ada hubungannya dengan Ketua Dewan Wijaya. Nyonya, saya tidak tahu siapa Anda. Tapi Anda butuh bukti untuk membuat klaim seperti itu. Anda tidak bisa seenaknya memutar balik kebenaran dengan beberapa patah kata, paham? Sederhana. Mobil Ketua Dewan Wijaya yang diparkir di luar harganya 225 miliar rupiah. Saya ragu Anda mau membelinya. 225 miliar rupiah? Tuan Wijaya akan membeli Villa Elysium 1. Saya yakin semua orang pernah mendengar tentang legenda villa itu. Itu villa paling mewah di kota Bahari, harganya 7,5 triliun rupiah. 7,5 triliun? Ini pertama kalinya saya mendengar bahwa seseorang yang membeli rumah mewah seharga 7,5 triliun rupiah akan mencuri uang Anda yang cuma 300 miliar rupiah. Nona Dewi, saya tidak merendahkan Anda. Tapi jujur, aset Anda bahkan tidak sebanding dengan uang receh yang dibelanjakan Ketua Dewan Wijaya. Jadi, fakta dan bukti. Apa Anda puas? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Sebelum dia menceraikan saya, dia hanyalah pecundang kotor penjual sate. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Ah, kalian pasti aktor yang dia sewa, betul, kan? Dia tidak ada hubungannya dengan ini, Nona Dewi. Saya membantu Anda dan menyelidikinya. Saudaramu Bayu seminggu yang lalu punya utang judi 300 miliar rupiah, dan baru saja dilunasi kemarin. Soal kemana uang Anda pergi, saya pikir Anda harus tanya dia. Kaulah yang mencuri uangku. Aku, Kak, sumpah itu bukan aku. Petugas, aku menuduh Maria Dewi dan Bayu menjebak Ardi untuk menipuku sebesar 20 juta dolar. Kami menolak mediasi apapun. Kami langsung ke pengadilan. Lalu aku terlilit utang judi.
Tolong jangan biarkan mereka membawaku, selamatkan aku. Sayangku, sumpah aku tidak tahu, sama sekali. Kau harus selamatkan kami, tolong. Aku ibumu. Kau tidak bisa meninggalkan kami begitu saja, kan? Tuan Wijaya, ini barang-barang Anda. Terima kasih, petugas. Silakan ikut saya. Kak, tolong selamatkan aku, Kak. Ardi. Kau sengaja melakukan ini untuk membalas dendam padaku, kan? Hanya karena aku minta cerai. Kau ingin memasukkan ibu dan adikku ke penjara? Apa kau tidak punya hati nurani sama sekali? Mereka sendiri yang memicu ini. Apa hubungannya denganku? Kalau mereka tidak datang menggangguku, mereka tidak akan dipenjara, kan? Mereka pantas mendapatkannya. Ardi, diam. Jangan berani bicara seperti itu tentang ibu dan kakakku. Oh, jadi itu sebabnya kamu begitu cepat setuju untuk bercerai. Kamu selingkuh dengan wanita ini. Nona, aku peringatkan kamu dengan baik, jangan biarkan dia membodohimu. Dia hanya seorang pemalas. Dia tidak bisa melakukan apapun. Setelah menikah, dia hanya mencuci dan memasak. Dia pecundang total. Nona Dewi, urusan kami bukan urusanmu. Ibu dan kakakmu masih menunggu kamu untuk menyelamatkan mereka. Ardi, baru saja kau ceraikan aku, dan kau sudah bersama wanita ini, bagaimana kau bisa begini padaku? Bajingan? Sari. Aku harus bertanya padamu, sebelum kita bercerai, kau sudah selingkuh dengan Rian Santoso itu. Apa kau punya hati nurani? Bagaimana kau bisa begini padaku? Konyol. Aku lakukan itu demi karirku. Lagi pula, itu tidak sama dengan yang kau lakukan. Ketua Dewan Wijaya, aku harap Anda tidak akan keberatan aku bertindak sendiri. Oh, tidak apa. Hei, kenapa kau di sini? Aku datang untuk membahas sesuatu denganmu. Baiklah, ayo kita pergi. Ketua Dewan, Grup Semesta sedang mempersiapkan proyek Taman Ria senilai 3 miliar dolar. Kami perlu Anda mengonfirmasi lokasi pembangunan. Kalau begitu, pilih area ini. Baik, saya akan atur pembongkaran segera. Oh, ngomong-ngomong, perusahaan konstruksi di Kota Bahari semua bersaing untuk proyek ini. Lobi di bawah sudah dipenuhi orang banyak. Apakah Anda ingin melihat? Tidak apa. Kamu memiliki wewenang penuh untuk menangani ini. Ya. Pada rapat Dewan Lusa, pertama, kami akan mengungkap identitas Anda. Dan kedua, kami akan menentukan mitra untuk proyek Taman Ria. Oke. Lia, menurutmu kita bisa berhasil? Grup Semesta baru saja berganti kepemilikan, dan mereka mengeluarkan proyek senilai 3 miliar dolar. Jika kita bisa bermitra dengan mereka, bahkan hanya bagian kecil sudah cukup untuk membuat kita kaya. Nona Dewi, kekuatan grup puncak kita pasti akan dilihat oleh grup Semesta. Jika grup puncak kita bisa bermitra dengan grup Semesta, grup puncak kita akan meroket. Ardi, kamu tidak akan pergi, kan? Kamu mengikutiku sampai ke grup Semesta. Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu begitu terobsesi denganku, kamu hanya ingin aku menikahimu lagi, bukan? Aku bilang, tidak mungkin. Aku ingin mengatakan, aku di sini bukan untukmu. Jangan sok suci. Ini sangat memalukan. Kamu masih nggak mau ngaku, ya? Sejak kita bercerai, kamu terus-terusan ngejar aku, membuat hidupku seperti neraka. Pertama, kamu suruh seorang wanita untuk pura-pura bersamamu. Lalu kamu bikin ibuku dan saudaraku di penjara. Kamu mendorongku sejauh ini hanya biar aku menikahimu lagi, kan? Nggak mungkin aku biarin kamu menang. Nona Dewi, kita akan segera bermitra dengan grup Semesta. Saat itu terjadi, seluruh Kota Bahari akan memandangnya dengan hormat. Dengan kemampuannya, dia ditakdirkan berdiri di atas awan, dikagumi oleh semua orang. Dan kamu hanya orang tidak berharga yang sama sekali nggak pantas untuknya, kamu cuma akan menghambatnya. Kamu datang untuk mencari kemitraan dengan Taman Ria juga? Kamu benar-benar punya motif tersembunyi. Kamu udah nyelidiki semuanya begitu dalam, kamu datang untuk nyabotase aku. Biarkan aku bilang, kamu boleh nggak berguna, tapi jangan sampai keji. Keluar dari rumahku hari ini juga, atau akan kubuang semua barang sampahmu.
Lupakan. Ayo kita balik dan tunggu kabar, melihatnya aja bikin mual. Ayo. Sari, begitu kita di rapat dewan, semuanya akan jelas. Kuharap kamu nggak terlalu menyesal. Kamu tidak akan menyesal. Sekretaris Vina. Ada apa? Ketua Dewan. Sari dari grup Puncak baru saja datang untuk meminta kerjasama. Dia meminta kerjasama senilai 50 juta dolar. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita setuju? Setujui saja. Anggap saja sebagai kompensasi untuknya dan anak itu. Baik. Aku akan mengumumkannya lusa dalam rapat Dewan. Oh, ngomong-ngomong, bisakah kamu menelepon kantor polisi untuk membebaskan Sari, saudara laki-lakinya, dan ibunya, berhenti mempersulit mereka. Aku tidak mau lagi ada urusan dengan keluarga mereka. Menyebalkan sekali. Ya, Ketua Dewan Wijaya. Aku mendapat tahu bahwa Anda dan Nona Dewi belum mendapatkan akta cerai. Apakah Anda ingin aku mengurus hal ini untuk Anda? Aku akan mengurus hal ini sendiri. Baik. Ardi. Jangan bilang kau masih punya perasaan padanya. Sepertinya. Aku harus membantumu kalau begitu. Ardi, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu bilang aku harus pindah hari ini? Tuan Santoso bilang semuanya padaku. Itu karena kamu menyinggung grup semesta. Sehingga kita diusir seperti itu. Apa kamu sadar itu karena kamu sehingga kerjasamaku dengan mereka gagal? Sari, kita sudah menikah lebih dari 30 tahun. Kamu percaya apa yang dikatakan Rian? Kenapa aku tidak percaya Tuan Santoso padahal dia bisa membantuku? Haruskah aku percaya pada pecundang sepertimu? Apa kamu tahu aku dalam kekacauan ini karena kamu? Sekarang aku harus memohon pada Tuan Santoso. Kalau tidak, kamu tahu berapa banyak yang aku rugi. Aku adalah ketua Dewan Grup Semesta. Sari, apa yang kamu butuhkan? Aku bisa mewujudkannya. Bukankah kamu selalu ingin undangan ke rapat Dewan Grup Semesta? Aku bisa membantumu, ini. Ini adalah undangan ke rapat Dewan Grup Semesta, kamu bisa ajak Tio. Kamu adalah ketua Dewan Grup Semesta, kenapa tidak bilang saja, kalau kamu adalah Kaisar Giok? Di saat seperti ini, kamu masih berbohong padaku. Apa kau tahu? Apa kata orang tentangku? Bahwa aku, Sari, menikahi seorang pecundang. Menikahimu menghancurkan seluruh hidupku. Sekarang kita akan bercerai, kau masih menahanku. Kau adalah noda dalam hidupku. Apa hakmu memotretku? Kau tidak pantas. Sari, kita belum mendapatkan sertifikat cerai. Maksudmu? Apakah kau mencoba menggunakan ini sebagai cara untuk tidak menceraikanku? Ayo bercerai. Kau ingin bercerai? Aku sudah menandatangani surat cerai. Tidakkah kau ingin menghadiri rapat Dewan Grup Semesta? Aku akan mewujudkannya untukmu. Anggap saja kompensasi untukmu dan Tio. Masih belum punya bakat, ya? Tapi kemampuan berbohongmu sudah benar-benar meningkat. Aku tahu. Sekarang apapun yang aku katakan padamu, kamu tidak akan percaya. Aku berencana untuk jujur padamu. Di rapat Dewan. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu lagi. Karena kamu ingin bercerai. Baiklah, kamu dapatkan. Besok. Kita pergi ke balai kota. Dan selesaikan. Kata-katamu. Ayo. Wah, Indah. Ayo berfoto. hei. Kamu?
Apa kamu pikir kita akan bahagia seperti ini selamanya? Tentu saja kita akan. Apa kamu tahu apa yang orang katakan tentang aku? Mereka bilang aku, Sari, menikah dengan pecundang. Menikahimu menghancurkan seluruh hidupku. Sekarang kita bercerai, kamu masih menjatuhkanku. Kamu hanyalah noda dalam hidupku. Beraninya kamu memotretku? Kamu tidak pantas. Sari. Kita sudah bersama selama lebih dari 30 tahun. Aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Betapa konyolnya. Ardi, mulai hari ini, kita bukan lagi suami istri. Aku tidak ingin melihatmu lagi, dan aku tidak ingin Tio punya ayah sepertimu, pembohong kronis. Tolong, mulai sekarang, lenyap dari duniaku, tetaplah jauh dari aku dan anakku. Sari, halo. Aku di sini untuk menjemputmu. Halo, bukankah ini si pecundang besar? Akhirnya kamu sadar dan menceraikan Sari. Sebentar lagi, Sari dan aku akan menikah. Sampah tak berguna sepertimu, bahkan tidak berhak menghadiri pernikahan kami. Hahaha, seumur hidupmu, kamu akan tetap jadi bujangan. Hahaha. Untuk sisa hidupmu, kau akan sendirian. Ketua Dewan Wijaya. Halo, Ketua Dewan Wijaya. Ardi, apa-apaan yang kau lakukan? Tuan Wijaya, ini yang kupilih untukmu. Sebagai calon tunangan. Kali ini, lihat baik-baik, jangan sampai salah pilih mutiara palsu lagi. Ardi, apa maksudmu? Apa hubungan gadis-gadis ini denganmu? Kau hanya ingin membuatku marah. Nona Dewi, jika kau ingin datang ke resepsi pernikahan, tentu Ketua Dewan Wijaya menyambutmu. Lagi pula, kami tidak seperti beberapa orang yang kelakuannya sangat menjijikkan, kau sebaiknya berhati-hati. Aku ini ketua dewan dari grup Santoso. Berani-beraninya kau menghinaku. Kau cari masalah. Berani kau pukul aku. Grup Santoso? Apa itu? Tidak lebih dari sampah. Grup Santoso itu apa sih? Berani kau pukul aku. Dasar jalang. Cukup. Ayo pergi. Kau? Samai dia? Tidak selevel denganmu. Siapa wanita ini? Saat kutemukan, aku akan membuat hidupnya sengsara. Dan Ardi Wijaya juga. Menyewa banyak aktor, pikir mereka bisa mengakali aku. Menikmati akting kecil mereka, ya. Memanggilnya, Ketua Dewan Wijaya. PFT, lucu sekali. Tuan Santoso, katakan, surat undangan dari grup semesta, bisa dipalsukan. Kenapa kau tanya? Surat undangan dari grup semesta memiliki stempel merah khusus, tidak bisa dipalsukan. Dan, orang biasa tidak akan repot memalsukannya. Jika grup semesta tahu, mereka pasti akan masukkan kau ke daftar hitam permanen. Lalu, kau tidak akan punya kesempatan untuk pulih. Kau akan seperti mati. Tapi aku baru saja melihat plat nomor mobil. Sepertinya dari grup semesta. Ardi, kau selama ini bohong padaku. Ketua Dewan Grup Semesta, jangan bercanda. Kau pembohong besar. Sari, jangan khawatir. Besok, untuk rapat Dewan Grup Semesta, aku sudah dapat 2 surat undangan. Besok, aku akan mengajakmu. Menikah dengan Tuan Santoso adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat.
Rapat dewan yang dipanggil ketua dewan untukmu akan segera dimulai. Ayo masuk. Oke. Permisi, surat undangannya, silakan. Kau pikir aku kekurangan 2 surat undangan? Ada apa denganmu? Silakan. Surat undanganmu. Ardi, kalian berdua berani muncul di depanku? Kau memang cari masalah. Itu konyol. Kau baru belajar setelah ditampar. Kau menamparku? Siapapun yang tidak menghormati ketua Dewan Wijaya, pantas ditampar. Jalang bau, hari ini aku akan mengajarimu apa yang terjadi jika kau macam-macam denganku. Ardi, kau sudah mati. Lepaskan aku. Rapat dewan akan segera dimulai, jangan ribut, atau kalian akan dikeluarkan. Sudahlah, Tuan Santoso. Ardi? Apa yang kau lakukan di sini? Kau masih tidak menyerah. Tanpa surat undangan, kau tidak bisa masuk ke grup semesta. Hari ini grup semesta mengadakan rapat dewan untuk ketua dewan yang baru diangkat. Kalian berdua sampah tak berguna. Yang satu penjual sate. Yang satunya lagi perempuan murahan. Aku rasa kalian berdua bahkan tidak tahu seperti apa surat undangan itu kan? Kamu bahkan tidak tahu seperti apa surat undangan itu kan? Omong-omong, kamu tidak berpikir untuk menggunakan 2 surat undangan palsu untuk menyelinap masuk, kan? Grup semesta tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Ini ditandatangani langsung oleh ketua dewan. Surat undangan VIP, Apa? Ketua dewan sendiri yang menulisnya, tapi ini. ya, ditandatangani langsung oleh ketua dewan. Total hanya ada 2 surat undangan. Tolong. Bagaimana kamu punya surat undangan VIP? Dan kamu memberikannya kepada 2 sampah tak berguna ini? Apa kamu tahu apa arti surat undangan VIP? Dengan itu, mendapatkan kerjasama dengan grup semesta adalah hal yang mudah. Tapi 2 surat undangan ini diberikan kepadaku oleh Ardi. Apa? Ardi memberikannya padamu? Bagaimana mungkin? Jika dia punya surat undangan, kenapa dia memberikannya padamu? Ardi, siapa kamu sebenarnya? Kenapa aku merasa begitu asing denganmu sekarang? Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Aku Ardi. Aku memang Ardi. Rapat dewan ini diselenggarakan oleh grup semesta. Grup semesta, baru-baru ini, baru saja berganti kepemilikan. Saya bayangkan semua orang penasaran tentang pemilik baru grup semesta, siapa gerangan. Hebat, aku bisa bertemu Vina hari ini. Dia selalu menjadi idolaku. Aku penasaran, untuk wanita luar biasa seperti Vina, pria seperti apa yang layak menjadi suaminya? Vina datang dari ibu kota, berarti dia pasti tertarik pada kota bahari untuk sesuatu. Kita hanya perlu mengikuti arahannya, dan menjadi kaya akan mudah. Mau uang? Itu mudah. Benar. Sejak Vina mengambil alih keluarga pelopor di usia 22 tahun, setiap investasi yang dia lakukan tidak pernah gagal. Tapi aku penasaran, apa istimewanya kota bahari kecil ini? Sampai dia tertarik? Ngomong-ngomong, waktu aku datang, ayahku secara khusus menyuruhku untuk merayu dia. IPO, keluarga Santoso, semua tergantung padanya. Ardi, meskipun kita sudah bercerai, aku tetap ingin memperingatkanmu bahwa orang-orang yang hadir di rapat dewan hari ini adalah VIP di kota bahari. Kamu diam di belakang, dan jangan buat masalah untukku. Supaya aku tidak ikut terseret. Mengerti? Ardi, bukankah itu mantan suami pecundang Nona Dewi? Ya, sepertinya Nona Dewi masih sayang sama mantan suaminya dan masih belum bisa move on. Dia bahkan mau membawanya ke grup semesta. Ah, sudahlah. Pasti Nona Dewi yang mengajaknya jalan-jalan. Sampah tak berguna seperti dia, mungkin sangat ketakutan
dengan reputasi Direktur Vina sampai kakinya gemetar. Kau jalang, apa yang kau tertawakan? Sekarang, mari kita sambut Nona Vina ke panggung. Kau, Anda adalah Vina. Anda adalah ketua Dewan Grup Semesta saat ini. Maaf mengecewakan Anda. Ketua Dewan Grup Semesta saat ini adalah orang lain. Dan saya hanya sekretarisnya. Dia punya ratu bisnis Vina sebagai sekretarisnya. Siapa sebenarnya ketua dewan ini? Keturunan Santoso telah kehilangan kebajikan mereka. Mereka harus membayar harganya. Apa yang kau lakukan di luar hingga membuat kita dalam masalah? Sekarang grup semesta sedang mengerahkan seluruh kekuatan untuk memasukkan keluarga kita ke daftar hitam. Siapa sih yang kau buat marah di luar? Ayah, bukan aku, ini Vina. Beraninya kau menyinggung Vina? Hari ini, jika kau tidak mendapatkan maafnya, kau akan membuat keluarga Santoso bangkrut. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bagaimana dengan Sari sekarang? Apa kau menyesal? MPH. Apa yang harus kusesali? Ardi, kau tidak perlu membalas dendam padaku dengan sengaja mendekati Vina. Dengan melakukan ini, kau hanya membuatku semakin meremehkanmu. Ya, aku menceraikanmu. Kau benar-benar membenciku. Tapi apa salahku? Jadi maksudmu bahwa perselingkuhanmu selama pernikahan adalah salahku, kan, Sari? Cukup. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Jika kau benar-benar menghormatiku, maka jangan bawa wanita lain untuk pamer di depanku hanya untuk memprovokasiku. Menghormatimu? Bagaimana dengan Rian? Sebelum kita bercerai pun, kau dan Rian sudah main belakang. Apa kau pernah menghormatiku? Bagaimanapun, Ardi, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Wanita seperti Vina itu tidak selevel denganmu. Dia sangat berbeda darimu. Bagaimana mungkin dia bisa menyukaimu? Dia hanya bermain-main denganmu. Sari, kenapa kau tidak bisa mengubah sikapmu itu? Apa yang membuatmu begitu sombong? Kenapa kau meremehkanku? Setelah kita menikah, kau berubah menjadi orang yang berbeda. Kau begitu terobsesi dengan pekerjaan sampai lupa makan dan tidur. Kau sombong dan merendahkanku. Sekarang aku merasa kau benar-benar orang asing. Ardi, haruskah kau, di hari seperti ini, mengatakan hal seperti itu? Jadi apa? Aku hanya ingin bertanya padamu, kenapa kau begitu sombong dan meremehkanku? Kenapa kamu sombong sekali? Merendahkan aku? Kalau begitu, aku tanya kamu. Apa yang memberi kamu hak? Apa yang membuatmu berpikir aku harus menghormatimu? Lihat semua orang di sini, masing-masing dari mereka lebih mumpuni darimu. Aku CEO Grup Puncak. Vina masih muda, tapi dia sudah jadi ratu bisnis. Dan ketua Dewan Grup Semesta berada di level yang sangat berbeda, dibandingkan denganmu, bagaikan langit dan bumi. Kamu dan semua orang di sini tidak berada di level yang sama. Paham? Dengan ini saya umumkan bahwa ketua Dewan baru Grup Semesta adalah Tuan Ardi Wijaya. Apa? Apa, Ardi Wijaya? Dia ketua Dewan Grup Semesta? Nona Dewi. Sudah kubilang sebelumnya, kamu tidak pantas untuknya. Levelmu jauh di bawahnya. Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia penipu, dia palsu. Apa katamu, Manajer Budi? Petugas, saya manajer pemasaran Grup Semesta, Wisnu Budi. Di sisi mereka, menanggung hinaan, menyamar lama. Akhirnya mengumpulkan bukti. Saya bersaksi melawan Ardi Wijaya, karena menyamar sebagai ketua Dewan Grup Semesta. Bawa dia pergi. Hah, kamu, Ketua Dewan, kamu tidak layak. Ardi, saya sarankan kamu segera akui kejahatanmu. Saya tidak ingin Tio menyandang gelar anak penipu di masa depan. Meski kita sudah bercerai, saya mendesakmu ambil tanggung jawab.
Untuk anak kita, beri contoh yang baik. Tuan Wijaya. Cincin meterai Ketua Dewan Grup Semesta ada di sini. Siapa yang berani bertindak gegabah? Cincin meterai Ketua Dewan Grup Semesta ada di sini. Siapa yang berani membuat masalah? Ini adalah cincin meterai yang hanya Ketua Dewan Grup Semesta yang boleh dimiliki. Cincin meterai ada di sini. Identitas Ketua Dewan pasti terkonfirmasi. Wah, Aku tidak percaya, dia ternyata ketua Dewan Grup Semesta, karena dia sudah menceraikan CEO Nona Dewi. Dia lajang dan aku juga lajang. Bukankah itu berarti aku masih punya kesempatan? Ardi, kau tidak bisa ditolong lagi, putus asa. Kau sudah hancur, namun kau masih mengibarkan cincin meterai palsu untuk menipu semua orang. Apakah kau akan berhenti? benar, semuanya. Buka mata kalian. Jangan tertipu oleh pembohong ini. Pembohong yang biasa, tidak tahu malu, dan sama sekali tidak berprinsip. Jadi bagaimana kau akan menggunakan cincin meterai ini untuk membuktikan bahwa identitasmu asli? Mungkinkah cincin meterai ini dicuri olehmu? Bagaimana kau bisa membuktikan cincin meterai ini tidak dicuri olehmu? Bagaimana kamu akan membuktikan bahwa kamu tidak mencuri cincin cup ini? Benar. Kamu hanyalah penjual sate bau. Bagaimana kamu bisa membuktikan cincin cup ini asli? Saya pikir kamu memalsukan cincin cup ini. Semuanya, saya sudah berada di grup semesta selama 20 tahun penuh. Seperti apa cincin cap ketua dewan, saya tahu lebih baik dari siapapun, yang ini jelas palsu. Manajer Budi telah melihat grup semesta tumbuh dari awal, kata-katanya bisa dipercaya. Benar, benar, dan dia berani menyamar sebagai ketua dewan. Saya pikir dia hanya pemulung. Dia berani mengambil besi tua yang dia temukan untuk menyebarkannya sebagai cincin cap ketua dewan tertinggi. Saya pikir Ardi Wijaya hanya ingin pamer di depan mantan istrinya untuk merebut kembali mantan istrinya. Tapi dia tidak menyangka bahwa manajer Budi akan melihat penipuannya dan membawa polisi untuk menangkapnya. Kalian, Hei. petugas, bawa dia pergi cepat. Orang seperti dia tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Dia pemandangan yang menyebalkan. Ya, waktu kami sangat berharga. Kami hitung per detik. Sial sekali. Petugas, tangkap dia. Cepat kirim dia ke penjara. Tunggu. Berhenti. Lepaskan dia. Berhenti. Lepaskan dia. Ambilkan saya salinannya sekarang. Ketua Dewan dan laporan tes DNA, mendiang Ketua Dewan Wijaya. Saya ingin dalam 3 menit. Baik, Nona Vina. Berhenti. Lepaskan dia. Laporan tes paternitas ini dikeluarkan oleh lembaga paling terpercaya di Kota Bahari. Oh tidak, kita selesai. Benar-benar selesai. Semuanya runtuh. Laporan DNA? Memalsukan yang seperti ini? Itu mudah, kan? William, sebelum kamu bicara sembarangan, pikirkan dulu. Seberapa berharganya dirimu sebenarnya? Vina sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Kau bekerja keras untuk kekasihmu itu. Kau lakukan semua ini dengan sungguh-sungguh. Kalian benar-benar profesional, ya? Tepat. Pertama cincin stempel, lalu laporan DNA koleksi properti kalian cukup lengkap. Kau hampir berhasil menipuku. Wasiat mendiang Ketua Dewan Wijaya adalah... Ini adalah surat wasiat dari mendiang Ketua Dewan Wijaya. Saya, Aldi Wijaya, dengan ini menyatakan bahwa setelah kematian saya, posisi Ketua Dewan Grup Semesta akan diberikan kepada keponakan saya, Ardi Wijaya. Ini beneran, ya? Jadi mendiang Ketua Dewan sudah merencanakan semuanya. Kita terlalu lambat untuk menyadarinya. Apa maksudmu? Mendiang Ketua Dewan, ternyata dia benar-benar pamannya. Wisnu Budi, kan? Kamu sekarang menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan suap. Saya sekarang secara resmi memberitahumu bahwa kamu ditahan. Bawa aku pergi? Hei, petugas. Apa kamu yakin orangnya benar? Buktinya sudah jelas. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan di kantor polisi.
Hei petugas, aku tidak bersalah. Aku warga negara yang taat hukum. Kamu tidak bisa memperlakukan warga seperti ini. Ayo pergi. Aku benci kamu. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ardi. Maafkan aku, tapi aku sungguh mencintaimu. Ardi, percayalah padaku. Sari. Kita sudah berakhir, kan? Tidak. Tidak, Ardi. Aku masih mencintaimu. Ayo kita bicarakan baik-baik. Meskipun kamu tidak memikirkan aku, pikirkanlah anak kita. Dia tidak bisa hidup tanpa ayah. Ardi, aku tahu aku salah. Ayo kita kembali seperti dulu, ya? Bukankah ini juga yang selalu kamu inginkan? Ayo kembali seperti dulu, oke? Bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Pulanglah bersamaku. Ayo kembali seperti dulu, oke? Sari, bangun. Semua sudah berakhir di antara kita. Kita selesai. Kenapa? Kenapa? Aku sangat bodoh. Ardi. Ardi, aku perlu memberitahumu sesuatu. Jika kamu tidak keberatan aku keberatan. kamu tahu aku akan mengatakan itu. Tapi, kamu tahu, aku sudah bercerai, dan aku punya anak. Tidak apa-apa. Vina. Selama kita saling mencintai dengan tulus, semua itu tidak akan berarti. Perasaan. Setelah kita menikah, kita bisa menumbuhkannya. Aku percaya. Aku akan menjadi ayah yang baik. Dan aku akan merawat anak-anak kita dengan baik. Ayah, ini semua salahmu karena bangun kesiangan tadi pagi. Kamu bahkan lebih malas dari aku. Kamu membuatku terlambat untuk pindah sekolah. Hei, Citra. Ayah ngantuk. Bisa berhenti mengomel. Lihat, aku bahkan belum ganti baju. Dan aku mengantarmu mengurus semua surat ini. Baiklah, kalau kamu dapat peringkat 1 di kelas, ayah akan kasih hadiah besar. Sungguh, ayah, tapi untuk murid pintar sepertiku, dapat peringkat 1 itu gampang banget. Tapi ayah mau kasih hadiah apa? Ajak kamu makan besar. Makan besar yang enak? Ayo. Ayo lihat bagaimana rumah di kawasan sekolah kita. Oke. Dengarkan. Hari ini, properti kita akan kedatangan VIP untuk mengambil rumah. Sebagai ketua tim, kalian harus siap sedia. Kalau kalian membuat VIP itu kesal, kalian akan kena masalah besar. Mengerti? Halo, pelanggan yang Anda hubungi untuk sementara tidak tersedia. Sudahlah, tidak ada yang menjawab. Ayo masuk. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak lihat ini kompleks mewah kelas atas, kantor pemasaran Teluk Damai? Tidak boleh masuk tanpa izin. Silakan pergi. Kami di sini untuk mengambil rumah. Kami bukan orang tanpa izin. Hei, kawan-kawan. Jadi, saya bawa anak saya hari ini untuk mengambil rumah. Bisakah kau biarkan kami masuk? Kau? Bukankah kau Ardi Wijaya? Lukman, kau kenal dia? Kenal dia? Aku pelanggan tetap di warung satenya. Oh, jadi kau penjual sate rupanya. Kau bohong, ayahku hebat. Sungguh hebat. Ardi, kawan, apa bisnis satemu sukses besar? Oh, buka cabang ya? Hei kawan, tidak peduli kau jual sate atau nasi goreng, ini bukan tempat untuk kau bawa anakmu. Cari tempat lain untuk bersantai, oke?
Kemarin, saya menghubungi Direktur Suryamu. Saya di sini hari ini untuk mengambil rumah. Wah, sepertinya asli. Dia bahkan punya stempel Direktur Surya. Ini benar. Tapi seharusnya tidak. Dengan pakaianmu, kau tidak terlihat seperti seorang VIP. Lebih seperti gelandangan. Apa hubungannya denganmu? Bisakah kami masuk sekarang? Bisa kita masuk sekarang? Baik tuan-tuan, bisakah kalian minggir sekarang? Kami akan masuk. Hei, berhenti. Ada apa? Ada apa? Kenapa ribut di siang bolong? Kapten, ayah dan anak perempuan ini punya sertifikat klaim rumah milik Direktur Surya. Katanya mereka datang untuk mengklaim rumah. Dan mereka ingin masuk. Lihatlah, Kapten. Kalian berdua tidak bisa melihat itu palsu? Kamu buta? Palsu. Jangan bikin masalah untuk kami. Itu akan memudahkan kita semua. Kamu benar-benar seenaknya. Sertifikat klaim rumah ini jelas asli. Tapi kamu bilang palsu. Kamu bahkan menggunakannya sebagai tisu toilet. Apa kamu tidak berpikir sama sekali? Bagaimana kalau ini asli? Kalian semua akan dalam masalah. Bro, Kapten kami sudah memperlakukanmu dengan lunak dan melepaskanmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Bekerja samalah dengan kami. Kakek tua bangka, kalau kamu terus bertingkah, aku tidak akan memberimu keringanan. Karena kamu tidak mau minggir, aku akan panggil Direktur Surya kamu kemari untuk bicara denganmu. Kamu benar-benar kenal Direktur Surya? Anda benar-benar kenal Direktur Surya? Ayah, Apakah Direktur Surya menjawab telepon? ada apa? Silakan, mulai bekerja. Ingat, jangan bermalas-malasan. Jika kamu sedikit saja membuat VIP itu kesal, aku akan mengusirmu saat itu juga. Tanpa ampun sama sekali. Ya, Direktur. Kalau begitu aku akan menyambut Direktur Budi yang baru pindah hari ini. Silakan, mulai bekerja. Ini Tuan Wijaya yang meneleponku. Halo? Tuan Wijaya, apakah Anda dan putri Anda sudah tiba? Bro, sudah memilih? Masuk. Kalian, di depan anak-anak, tidak tahu malu. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Lucu sekali. Hei, Maaf, saya minta maaf. Saya baru saja rapat. Apakah Anda dan putri Anda sudah tiba? kami sudah di sini, ya. Tapi sekarang, Ada apa, Tuan Wijaya? Katakan saja. Satpam di gerbang Anda mengatakan sertifikat klaim rumah saya palsu, dan dia menggunakannya untuk membersihkan hidungnya, Dia ingin menangkap saya dan putri saya. dan membawa kami ke kantor polisi. Jadi, menurut Anda, apa yang harus kami lakukan? Apa? Tuan Wijaya, berikan teleponnya kepada Satpam di gerbang. Biarkan saya bicara dengan mereka. Hei, Direktur Surya kalian. Aksi ini cukup meyakinkan. Kamu bahkan menyiapkan Direktur Surya palsu. Hei, pembohong sialan. Kamu berani menyamar sebagai Direktur Surya kami? Kamu sudah bosan hidup, ya? Kapten Hadi, berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Kamu berani menghentikan tamu VIP dari departemen penjualan? Kamu mau dipecat? Kamu mau dipecat? Direktur Surya, apa benar Anda? Ini semua hanya kesalahpahaman. Jangan diambil hati. Jangan omong kosong. Sekarang, biarkan Tuan Wijaya dan putrinya lewat, lalu segera ke kantorku, dan ambil gaji terakhirmu, dan 2 satpam di gerbang, kalian semua, keluar, kamu dipecat. Kapten, apa benar itu Direktur Surya? Kalian berdua telah menjebakku. Aku benci kalian. Tuan, tadi aku benar-benar keterlaluan. Aku minta maaf sekarang. Nanti jika Anda bertemu Direktur Surya, tolong bicarakan baik-baik untukku. Seluruh keluargaku bergantung pada pekerjaan ini. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Jadi, katakan padaku, kenapa aku harus membantumu? Bukankah kau ingin ayahku merangkak di antara kakimu? Masih ingin dia merangkak?
Itu ide bodohmu. Turun dan merangkak. Bukan dia kau. Baik, aku akan merangkak, aku merangkak. Nanti jika Anda bertemu Direktur Surya, tolong bicarakan baik-baik untukku, aku harus mempertahankan pekerjaan ini. Baik, aku akan merangkak, tolong. Nanti saat kamu melihat Direktur Surya, katakan kata yang baik untukku, aku harus tetap bekerja di sini. Ini Ardi, kita semua hanya karyawan. Ini tidak mudah. Kamu orang besar, dermawan. Setelah aku merangkak lewat, tolong, bersikap lunak, aku mohon padamu, mohon. Baik. Direktur Surya, skors mereka tanpa dibayar, dan kita lihat saja. Seperti katamu, aku akan mengurusnya. Kamu sungguh murah hati. Benar-benar murah hati. Jika sepatumu kotor, aku akan menyemirnya. Tidak perlu. Aku masih harus mengantar putriku memilih rumah. Tolong. Ayah, aku sedikit ngantuk. Boleh aku pergi ke sofa di sana? Dan istirahat sebentar? Tentu, silakan. Aku akan menunggu di sini sendirian untuk Direktur Surya. Tuan Wijaya, tadi di pintu, itu semua kesalahpahaman. Aku sudah memperingatkan mereka secara tegas untuk menyambutmu dengan baik tetapi mereka tetap mengacaukannya. Sungguh pusing. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya hal kecil. Bukan masalah besar. Asalkan Citra bisa tumbuh bahagia, Aku sudah puas. Ayo, kita urus dokumennya. Tidak apa-apa. Cuma hal kecil. Selama Citra tumbuh dengan bahagia. itu sudah cukup bagiku. Ayo, kita urus dokumennya. Jangan khawatir, Tuan Wijaya. Fasilitas properti Teluk Damai di seluruh kota Bahari tak tertandingi. Pasti akan membuat keluargamu hidup dengan nyaman. Selama Citra suka di sini, saya pasti akan mendukung grup pengembangan Anda. Saya akan melakukan investasi tambahan. Dengan kata-kata Anda saja, kami di Teluk Damai akan memperlakukan keluarga Anda seperti orang tua kami sendiri dan melayani Anda. Apapun yang Anda butuhkan, kami akan menghadapi api dan air. Untuk mewujudkannya. Haha. Lumayan, lumayan. Kalian benar-benar bersemangat, ya. Ya. Saya menantikan. Melihat kinerja Anda. Benar, tentu saja. Tidak masalah, Tuan Wijaya. Tuan Wijaya. Putri Anda, Citra. Tidak ikut dengan Anda? Tidak. Dia ikut dengan saya. Hanya saja dia lelah. Dia pergi mencari tempat untuk beristirahat. Saya mengerti, anak-anak mudah lelah karena bermain. Ya. Sejujurnya, saya makan sesuatu yang tidak enak hari ini, dan perut saya masih sakit cukup parah. Baiklah, kami akan melihat-lihat sendiri. Anda silakan pergi ke kamar kecil. Oke, bagus. Terima kasih atas pengertiannya, Tuan Wijaya. Citra. Sudah lebih baik? Jauh lebih baik, Ayah. Ayo lihat rumahnya. Oke. Kita akan memilih rumah besar kita. Dan kamu bisa mengisi tempat tidurmu dengan banyak boneka. Oke. Oke. Ayo, kita pergi membeli rumah terbesar dan terindah. Wah, rumah ini cantik banget. Ayah, lihat. Rumah ini luar biasa. Citra, rumah-rumah ini tidak hanya cantik, mereka siap huni. Kamu bisa langsung pindah. Sayang, ayo beli yang ini. Tentu. Dan saya juga direktur penjualan baru. Jadi saya bisa dapat diskon karyawan. Jangan berisik. Bukankah kau bilang sebelum mulai hari ini, kita akan diam-diam melihat rumah, jangan bilang siapapun. Ayah, ayo beli satu juga. Kita harus beli yang tercantik. Oke? Kamu tidak layak. Citra, rumah mana yang kamu suka, kita beli yang itu. Aku mau yang ini. Yang ini paling cantik. Aduh, Said. Nona penjual. Saya butuh penjelasan. Kenapa Anda memukul anak saya? Bagus. Sangat bagus. Luar biasa. Kamu mendiskriminasi lagi, kan?
Kompleks villa ini adalah pusat dari seluruh proyek kami, dan juga yang paling menonjol. Kebetulan sekali cocok dengan status Anda sebagai elit. Sedangkan kalian berdua, kalian pecundang bangkrut yang menyelinap masuk untuk menikmati AC. Sebaiknya kalian pergi sekarang. Kalau tidak, jika kalian merusak sesuatu, kalian tidak akan mampu membayarnya sampai kiamat. Nona penjual, saya membawa putri saya untuk membeli rumah. Anda tidak hanya menolak melayani kami, tetapi Anda juga menghina kami. Beginikah cara kantor penjualan Anda memperlakukan pelanggannya? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda membuat masalah, dan sekarang Anda mau cari ribut. Kasar sekali. Tidak percaya. Tempat seeksklusif Teluk Damai akan diganggu oleh pecundang bangkrut sepertimu. Tepat sekali. Sangat norak. Di sini, di Teluk Damai, klien kami biasanya adalah para pejabat dan pembesar. Orang-orang yang datang dan pergi, mereka mengendarai Porsche, atau setidaknya memakai Rolex, dan kamu tidak punya apa-apa, dan kamu masih berani masuk, dan berharap aku melayanimu, kamu pikir kamu layak. Kamu tidak punya apa-apa, dan kamu masih berani masuk, dan menyuruhku melayanimu? Apa kamu pantas? Kata yang bagus. Tempat mewah seperti ini harus dijauhkan dari pengemis kotor sepertimu, supaya tetap eksklusif. Eksklusif. Ya. Kamu membuat menilai buku dari sampulnya dan memihak orang kaya terdengar begitu mulia. Hei, gadis kecil. Kalau sudah selesai mendinginkan diri, keluar. Kalau kamu tidak sengaja menyentuh sesuatu, ayahmu bisa berakhir membayar begitu banyak hingga masuk penjara. Kamu tidak ingin. Tidak pernah melihat ayahmu lagi, kan? Siapa bilang ayahku tidak punya uang? Ayahku punya banyak uang. Nona penjual, biar ku katakan lagi. Kami di sini untuk membeli rumah. Bukan untuk membuat masalah. Aku punya banyak uang. Jadi untuk sisanya, kamu lakukan saja apa yang kukatakan. Untuk orang rendahan sepertimu, orang di lapisan bawah, beberapa ribu dolar pasti banyak uang, tapi aku ragu kamu bisa membeli satu ubin lantai di Teluk Damai. Bagaimana jika aku bilang, aku bisa membeli seluruh tempat ini? Hahaha. Jika kamu bisa membeli semuanya, maka aku akan berhenti kerja sebagai penjual. Aku akan menjadi pengasuh gratis putrimu seumur hidup. Bagaimana? Ya, benar. Aku lebih baik tinggal di rumah sendiri dan merasa nyaman. Jauh lebih nyaman. Aku tidak ingin pengasuh sombong sepertimu menjagaku. Apa katamu? Dasar anak nakal. Aku bilang kamu sombong. Yeh. Bagaimana cara mendidik anakmu? Apa istrimu mati, atau hanya tidak berpendidikan, sampai membesarkan anak yang mulut kotornya anak liar? Nona penjual, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Silakan, hina aku sekali lagi. Nona penjual, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Coba lagi kutuki aku, kalau berani. Hei, kawan. Kamu bukan cuma miskin dan tak berdaya, tapi juga berani mukul perempuan? Berani sekali kau hina anakku? Memukulnya masih terlalu baik buat dia. Dasar sampah tak berguna. Bajingan di antara bajingan, dan kau berani-beraninya mengancam orang. Dengar ya, selama aku ada di sini hari ini, kalau kau berani sentuh perempuan manapun di kantor pemasaran ini, akan kuhancurkan setiap tulang di tubuhmu. Suamimu hebat sekali. Pahlawan yang menyelamatkan gadis, sopan sekali. Perbedaan antara pria terhormat dan bajingan kelas rendah sangat besar. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu kelas atas dan apa itu kelas bawah. Kau akan lihat sebentar lagi. Hei, sepertinya aku harus memberimu pelajaran sebelum kau terlalu sombong. Lihat ini tinju sebesar karung pasir. Ada apa? Jangan berkelahi di kantor pemasaran. Pak Manajer Budi, wanita miskin ini bukan cuma datang untuk nebeng AC, tapi juga menggangguku melayani pelanggan lain. Kalau tidak salah, ini sepertinya gaun Glamify. Satu potong harganya lebih dari 100 juta. Mungkin saja. Mungkin mereka pura-pura saja. Maksudmu apa? Kau mau tetap bekerja di sini? Jadi orang miskin tidak berhak beli rumah? Siapa yang mengajarimu menjadi sombong begitu? Siapa yang mengajarimu memperlakukan pelanggan seperti ini? Masih mau tetap kerja? Maksudmu apa? Mau tetap kerja atau tidak? Sejak kapan orang miskin tidak bisa beli rumah? Siapa yang ngajarin kamu jadi sombong? Siapa yang ngajarin kamu memperlakukan pelanggan seperti ini? Mau tetap kerja atau tidak? Manajer Budi, maaf. Hei, Pak, jangan marah, Pak. Saya sudah menyiapkan untuk Anda beberapa hadiah kecil dari properti ini. Nanti akan saya kirimkan ke Anda, sebagai tanda permintaan maaf. Tunggu apa lagi? Siapkan sekarang. Manajer Budi.
Jadi sekarang apakah saya memenuhi syarat untuk membeli rumah di Teluk Damai? Tentu saja Anda bisa. Kami tidak pernah diskriminasi di sini. Anda bisa tenang. Manajer Budi, saya sarankan Anda mempertimbangkan kembali. Kalau begitu, maka kami tidak akan membeli rumah ini. Kami tidak ingin tinggal di lingkungan yang sama dengan orang miskin ini. Nona Dewi, lihat gaun gadis kecil ini, apakah modelnya terlihat akrab? Saya benar-benar tidak sadar tadi. Apa itu, Glamify yang dia kenakan? Ya, ini semua kesalahpahaman, kami ada kekeliruan, hehe, astaga. Jadi selama ini itu kesalahpahaman. Oh, sayang, kami benar-benar salah pada mereka. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya rasa saya tidak salah. Hei, gadis kecil, tidak apa-apa. Saya agak terlalu cepat bicara. Sebenarnya, saya tidak bermaksud buruk. Bisakah kamu memaafkanku? Kamu orang jahat. Aku tidak akan memaafkanmu. Lihat, semua orang menginginkan villa-villa di area villa tengah, kan? Tunggu, aku akan mengatur agar semua orang melihat properti komersial. Oke? Tidak mungkin. Kita biarkan saja. Jangan bilang Teluk Damai. Teluk Damai? Oh, ayolah, sayang. Kita semua setara. Siapa tahu, mungkin nanti kita bahkan bisa bisnis bersama. Sayang, kita harus fokus pada jangka panjang. Kita tidak boleh berpikiran pendek dan merusak hubungan kita sendiri. Kita akan menyesal. Baik. Demi istriku. Aku akan lepaskan hari ini. Hehehe. Ya. Mulai sekarang, kita mungkin semua jadi tetangga. Kita akan sering bertemu, kan? Oke, tunggu sebentar, aku akan ambilkan teh sore untuk semua. Bagaimana? Bagus. Oh, bagus. Aku akan siapkan. Citra, kamu mau minum apa? Ayah akan ambilkan. Aku mau jus jeruk. Yang ada potongan besar. Enak banget. Oke, ayah akan beli sekarang. Citra, kamu baik-baik saja? Kamu sakit. Ayah, ada yang jahat sama aku. Mereka tidak mau membiarkanku istirahat di sofa. Jangan menangis, Citra. Kamu terluka? Bajingan mana yang melakukannya? Keluar. Saya sendiri, tentu saja. Nak, bukankah ibu dan ayahmu mengajarimu untuk tidak menggertak anak-anak lain? Tentu saja mereka mengajariku. Lalu kenapa kau menggertak anak perempuanku? Dia pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia duduk di tempat yang salah? Orang yang tidak tahu tempatnya perlu diberi pelajaran. Orang yang gengsi tidak tahu tempatnya. Mereka yang tidak tahu tempatnya. Apakah kamu duduk di kursinya? Tidak. Tempat yang kududuki kosong. Tidak ada siapa-siapa. Lihat. Terus kenapa kalau kosong? Ada kursi untuk pria. Kursi untuk wanita. Kursi untuk anak-anak. Kursi untuk orang tua. Tapi tidak ada kursi untuk pecundang bangkrut. Kau pecundang bangkrut dari desa. Kalau mau tidur, pergilah tidur di jalan. Minta maaf pada anak perempuanku sekarang juga. Kau pikir kau siapa? Kau ingin saya sendiri minta maaf? Rasakan ini. Hahaha, ayah seorang pecundang bangkrut. Anak perempuan seorang kumuh. Rasakan kekuatan saya sendiri. Dasar anak kurang ajar. Hari ini, aku akan menggantikan ibu dan ayahmu dan memberimu pelajaran yang setimpal. Sudah mendapat pelajaran? Kau berani memukulku? Kau tahu siapa ayahku dan ibuku? Aku perintahkan kau sekarang untuk berlutut dan minta maaf segera. Atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak peduli siapa ibu dan ayahmu. Kau berani menggertak anak perempuanku, kau akan menanggung akibatnya. Ibu, ayah, tolong aku. Ibu, ayah, tolong. Bahkan nenek moyangmu pun tak bisa menyelamatkanmu. Minta maaf sama anakku sekarang juga. Cepat, dasar pengemis kotor. Ibu dan ayahku ada di sini. Kau akan kubayar. Aku tidak peduli siapa orang tuamu. Ayahmu di sini. Ayahmu juga akan kupukul. Berhenti. Oh, sayangku. Kamu tidak apa-apa, sayangku? Sakit? Tidak apa-apa, sayangku. Ibu di sini. Pria jahat ini dan putrinya, mereka keroyok aku. Tuan,
Beraninya kau memukul anak kecil. Kau sudah keterlaluan, itu hanya kesalahpahaman. Aku sudah memberimu jalan keluar, tapi kau masih belum puas. Kau benar-benar berani membalas aku, sayangku. Putramu yang pertama menggertak putriku. Aku mencari keadilan untuk anakku. Kau perlu mendidik putramu dengan benar. Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Mengerti? Apa yang kau katakan? Beraninya kau bilang putraku tidak punya sopan santun. Kau bercanda? Putraku siswa berprestasi. Dia tadi menggertakku. Dia mengejarku dengan pistol air. Tanganku tergores semua. Kau bohong! Kamu, dasar pecundang bangkrut kecil, membuat masalah di sini. Aku melindungi ruang publik. Kau, dari semua orang. Oh, dia dari akademi elit, ya? Benar. Jadi, bagaimana? Kau tahu siapa aku? Saya tidak peduli siapa Anda. Anakmu menggertak putriku. Dia berutang permintaan maaf padanya. Kamu membuat masalah, kamu bayar. Apa yang salah dengan itu? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya adalah dekan di akademi elit, sedangkan suamiku, dia direktur pengembangan Teluk Damai. Jadi, hari ini seharusnya menjadi hari pertama suamiku di pekerjaan inspeksi rahasia. Saya tidak mencari masalah. Tapi kau berani macam-macam dengan anakku? PH, kau akan membayar untuk ini. Kau mengerti maksudku? PH, itu lelucon. Anakmu seenaknya saja. Dan kau ingin aku dan putriku menderita? Begitu saja? Jika begitu keadaannya, lalu di mana keadilannya? Apa yang memberikanmu hak? Bagaimanapun, apapun yang sebenarnya terjadi, karena kau menyentuh seseorang, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Kamu punya 1 menit, keluar dari sini, sekarang, atau aku akan menyuruhmu diusir. Kalian, tangkap mereka untukku. Tapi keduanya milik Direktur Surya. Direktur Surya apa? Manajer Budi adalah suamiku. Direktur Budi adalah bosmu yang sebenarnya. Hei, kau. Apa kau tidak mau mempertahankan penghidupanmu? Kau dengar aku. Harus menjilat siapa? Sama saja, kita. Karena kita sudah membuat Direktur Surya marah, lebih baik kita kerja untuk Direktur Budi. Betul, masuk akal sekali. Kau sebaiknya pikirkan apa yang terjadi jika kau menyentuhku. Sentuh aku, dan tidak ada jalan kembali, pikirkan apa yang menantimu, Citra. Tenang, tidak usah buru-buru. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Kesalahan anak adalah kesalahan ayah. Kau pukul anakku dengan tangan kosong, aku akan memukulmu dengan tongkat. Adil kan? Ibu, tongkatnya! Sayangku. Hari ini aku akan membalaskan dendamu. Berhenti. Direktur Surya, bukankah kau seharusnya berbisnis dengan suamiku? Apa yang kau lakukan di sini? Enyah dari jalanku. Tuan Wijaya, kau tidak apa-apa? Tuan Wijaya, apa Tuan Wijaya? Dia hanya pecundang bangkrut besar dan pecundang bangkrut kecil. Apa kalian semua buta? Coba dengarkan. Tuan Wijaya adalah tamu kehormatanku, dan kau berani menyentuhnya? Tamu kehormatan? Bagaimana mungkin? Direktur Surya, Sekarang aku paham, properti di lingkungan ini. bangga dengan status sosial dan menilai dengan memihak orang kaya. Untuk putriku tinggal di lingkungan seperti ini, akan sangat mempengaruhi kesehatannya. Menjijikan. Benar-benar menjijikan. Tuh, Tuan Wijaya, orang-orang ini hanya pengecualian, cepat, dan minta maaf pada Tuan Wijaya. Ini adalah pria yang suamimu tidak berani menyinggung. Kau dengar aku? Kenapa? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Hei, Tuan Wijaya. Anakku baru saja melakukan kesalahan yang biasa dilakukan anak-anak. Kamu orang dewasa, jangan terlalu keras padanya. Semua ini? Lupakan saja, oke? Ya, dan kau memukulku. Aku belum selesai denganmu. Berani sekali kamu. Berhenti pura-pura bodoh. Suruh anakmu minta maaf pada putri Tuan Wijaya, kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Tidak, aku tidak mau minta maaf. Direktur Surya, Tuan Wijaya dan aku hanya memiliki kesalahpahaman kecil. Kau dan suamiku sama-sama direktur. Kau setara, kau tidak bisa mengintimidasiku. Jika kau ingin permintaan maaf, Kau minta maaf sendiri pada Tuan Wijaya. Baik, kau tidak mau dengar, ya? Kalau begitu aku akan menuntutmu karena mengganggu penjualan properti. Aku akan menggugatmu. Apa? Charles.
Kau berani menggugat istriku? Ayah, Tuan Surya ingin aku minta maaf pada si manis kecil itu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ini semua rekayasa. Sayangku, jangan khawatir. Ayahmu tidak akan membiarkan kamu diintimidasi. Direktur Budi, anakmu menindas putriku dan menolak meminta maaf. Dia juga terus memutarbalikkan fakta. Hari ini, saya datang untuk menuntut keadilan dari Anda. Apakah itu terlalu berlebihan untuk diminta? Yang saya lihat hanyalah Anda bersekongkol dengan Direktur Surya. Untuk menindas istri dan anak saya. Charles, hari ini, jika Anda berani menuntut istri saya, dan membuat anak saya meminta maaf kepada orang lain, jika Anda tidak memberi saya penjelasan, jangan salahkan saya jika saya kasar. William, Tuan Wijaya, adalah seorang VIP di grup semesta. Anda biasanya membiarkan anak Anda menindas anak-anak lain, dan kami membiarkannya. Tapi hari ini, demi memihak anak Anda mau menyinggung Tuan Wijaya, pikirkanlah. Di antara penghuni Teluk Damai, ada banyak sekali VIP. Saya tidak butuh dia. Terima atau tinggalkan. Lelucon sekali. Kali, apakah saya benar-benar khawatir? Tidak akan ada pembeli rumah. Dengar, Direktur Surya, Anda tidak bisa, demi orang luar, memutus hubungan dengan kami. Tuan Wijaya, menurut saya, masalah hari ini, jika semua orang sedikit mengalah, akan selesai. Lagi pula, anak Anda masih bersekolah di sekolah yang saya kelola. Kompleks tempat Anda tinggal adalah bagian dari properti yang dikelola suami saya, menyinggung kami berdua. Dan Anda akan mencari masalah. Kenapa saya harus memilih dari pilihan Anda? Maksud Anda? Maksud saya akan membeli seluruh pengembangan properti itu. Apa? Kamu akan membeli seluruh grup? Itu lelucon terbaik yang pernah ku dengar tahun ini. Gaya bicara Tuan Wijaya memang lain dari yang lain. Membeli seluruh grup, bahkan orang terkaya di Kota Bahari tidak akan bisa melakukannya. Dia hanya omong besar. Tidak ada pajak untuk omong besar. Aku juga bisa bilang begitu. Aku bisa membeli seluruh distrik keuangan begitu saja. Dia hanya bicara doang. Tuan Wijaya, saya tahu Anda orang besar di grup semesta dan tokoh yang dihormati. Tapi mengakuisisi grup damai, itu mimpi belaka. Itu bukan perkara kecil. Jangan berani-berani menghina ayahku. Jika ayahku bilang, dia pasti melakukannya. Dia selalu menepati janji. Kalau ayahmu bisa membeli perusahaan tempat ayahku bekerja, aku biarkan kamu naik di punggungku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tampar pantatmu. Baik, kita lihat siapa yang nangis duluan. Aku tidak akan nangis. Tuan Wijaya, saya pikir kita berdua berasal dari masyarakat kelas atas. Jadi saya akan anggap tidak terjadi. Tapi kalau Anda terus mendesak saya tidak akan mundur. Masyarakat kelas atas, hebat? Takut? Kita lihat saja nanti. Sayang, beritahu konsorsium. Dalam 10 menit, luncurkan pengambilalihan paksa grup damai. Baik. Jika Anda benar-benar bisa mengakuisisinya, saya tidak akan ragu menyuruh seluruh keluarga saya minta maaf pada Anda. Saya pikir Tuan Wijaya akan menyebabkan masalah besar hari ini. Dia pikir dia orang penting, mau pamer kekuasaan di Teluk Damai. Apa dia tidak tahu di mana dia berada? Tuan Wijaya, waktunya hampir habis. Tapi kenapa kita belum mendapat berita pasar saham? Tidak ada sama sekali. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Cukup. Tuan Wijaya, kejadian hari ini disebabkan oleh keramahan saya yang buruk. Tuan Wijaya, saya minta maaf. Direktur Surya, Anda tidak salah apa-apa. Tidak perlu minta maaf. Merekalah yang bersalah. Saya tidak hanya akan membuat mereka minta maaf, tetapi juga mengusir mereka, tempat di mana Citra tinggal tidak boleh memiliki jenis kambing hitam seperti ini. Omong kosong. Terus bergertak. Dalam waktu 10 detik lebih, omongan besar Anda tentang akuisisi akan segera meledak. Silakan tertawa. Nanti Anda tidak akan bisa tertawa. Biar saya bicara terus terang, Tuan Wijaya. Saham terbesar grup damai berada di tangan orang terkaya di Kota Bahari. Dia memperlakukannya seperti harta karun. Kecuali Anda bisa membuat orang terkaya di Kota Bahari dengan sukarela melepaskan sapi perah ini. Apa Anda pikir itu mungkin? Apa menurut Anda itu bisa terjadi? Apakah orang terkaya di Kota Bahari begitu hebat? Jika dia berani macam-macam dengan saya, satu panggilan telepon dari saya dan dia akan bangkrut. Anda bahkan tidak peduli pada orang terkaya di Kota Bahari,
Lalu nanti, apakah Anda akan mengubah Kaisar Giok menjadi sampah? 5, 4, 3. Waktu habis. Halo. Direktur Budi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Semua saham grup Damai di pasar telah menjadi target sebuah konsorsium misterius. Mereka membeli semuanya. Dan orang terkaya di kota Bahari baru saja mengumumkan keputusannya mengenai saham grup Damai miliknya. Dia menjual semuanya. Apa? Apa yang Anda katakan? Apa katamu? Tuan Wijaya, apakah kau benar-benar mengambil alih grup Damai? Mustahil. Bahkan jika itu pengambil alihan paksa, itu bukan urusanmu. Itu pasti kebetulan. Kebetulan? Kau membodohi dirimu sendiri. Sayang. Nandamai telah dibeli. Dan kau memiliki 60% saham yang memberimu saham pengendali mutlak. 60% saham? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Sekarang aku bos dari grup Damai, dan kalian, sekarang semuanya bekerja untukku, siapa yang kupecat, akan dipecat. Jika aku ingin menaikkan gaji seseorang, mereka dapat kenaikan gaji. Mulai sekarang, semua orang dengarkan aku. Kau pembohong dari desa. Tunggu saja sampai ayahku menghajarmu habis-habisan. Aduh, berhenti bicara. Tuan Wijaya, anak-anak suka bicara sembarangan. Dia belum tahu apa-apa, jadi tolong jangan diambil hati. Baik, usir dia dari sekolah dan dimanapun di dekat putriku, dan aku mungkin pertimbangkan melepaskannya. Hei, Tuan Wijaya, ini semua salahku. Aku gagal mendidik anakku, dan aku minta maaf padamu. Vina, cepat beri pelajaran pada anak nakal ini. Aku akan menghajarnya sekarang. Menjengkelkan sekali. Ibu, berhenti pukul aku, maaf. Biar kau tahu rasanya cari masalah, ayahmu dan aku hampir kehilangan mata pencaharian. Mulai sekarang, bagaimana aku bisa beli makanan untukmu? Minta maaf pada Citra sekarang. Citra, maaf. Aku tahu aku salah. Lihat, anak itu sudah minta maaf. Bagaimana kalau kita lupakan hari ini? Kenapa harus kita lupakan? Apa maksudmu? Aku harus biarkan keluargamu yang bertiga terus menghancurkan hidup putriku? Haruskah aku pertahankan ancaman ini? Aku sudah minta maaf. Apalagi yang kau mau dariku, Pak? Jika Anda tidak memaafkanku, tidakkah hati nurani Anda merasa bersalah? Anda sudah dewasa, dan aku masih anak-anak. Kenapa harus membesar-besarkan masalah ini? Jika anak tidak diajari, itu kesalahan orang tua. Karena kamu begitu sombong, orang tuamu pasti lebih buruk darimu. Jika aku tidak membuat mereka sedikit menderita, aku tidak akan bisa tenang. Mereka sendiri yang memulainya. Mengerti? Tuan Wijaya, saya tahu saya salah. Saya akan berlutut. Tolong lepaskan saya. Direktur Surya, mulai hari ini, bebaskan Direktur Budi dari semua tugas. Pecat dia dari grup Damai. Posisi dan kekuasaannya sepenuhnya terserah Anda untuk menetapkan. Ya, Tuan Wijaya. Saya akan segera melakukannya. Sedangkan kalian berdua, jika masih ingin pesangon, maka seret keluarga bertiga itu keluar dari sini, dan pergilah dari hadapanku. Jangan khawatir, Tuan Wijaya. Kami akan menyelesaikan tugasnya. Tuan Wijaya, tolong beri keringanan, sekali ini saja. Tuan Wijaya, saya tahu saya salah. Saya benar-benar kehilangan akal. Tuan Wijaya, beri saya kelonggaran, Tuan Wijaya. Orang itu bebas terlalu mudah. Dia bahkan tidak memberiku tumpangan kuda-kudaan. Citra, ayah sudah mengusir semua orang jahat. Mulai sekarang, di sekolah, kamu harus belajar dengan giat. Mengerti? Jangan khawatir, Ayah. Citra akan jadi juara 1 di seluruh sekolah dan membuat Ayah bangga. Kemari. Janji kelingking dengan ayah. Janji kelingking, siapa yang melanggar adalah telur busuk. Tuan Wijaya, selanjutnya, apakah Anda perlu saya menyiapkan kantor pribadi untuk Anda? Atau, ada hal lain yang ingin Anda atur oleh saya? Tidak perlu. Saya tidak akan sering ikut campur dalam manajemen di sini. Operasi sehari-hari tetap menjadi tanggung jawab Anda. Jika Anda mengelola dengan baik, bagian keuntungan Anda akan besar. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Wijaya. Saya akan bekerja keras. Silakan. Citra, sayang, ayo pilih rumah. Oke.